Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Yakusa Robusta. Kali ini saya akan menayangkan objek wisata Kampung Tua Suku Semidang Besemah, terletak di Pelangkenidai, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ada apa di lokasi wisata Kampung Tua? Sebelum melanjutkan tayangan video ini, mohon di subscribe, like, dan share. Semoga. Nah, ini gerbang menuju Kampung Tua, Desa Pelangkenidai, objek desa wisata. Dari jalan raya kurang lebih masuk ke dalam lokasi perkampungan Kampung Tua Suku Semidang, kurang lebih 1 kilometer. Di kiri kanan masih ada dan terdapat rumah limas, rumah adat Palembang. Nah, ini di kiri kanan juga banyak pohon perkebunan kopi. Karena sumber penghasilan utama bagi suku Semidang, Desa Pelangkenidai ini adalah kopi Robusta. Jadi sepanjang 1 kilometer kiri kanan ini adalah perkebunan kopi. Sedangkan jalan menuju Kampung Kuno Pelangkenidai ini jalan aspal dan bisa ditempuh oleh berbagai jenis kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun truk, ataupun bis ukuran 3/4. Nah, kita masih terus mengikuti jalan menuju desa wisata Pelangkenidai. Beberapa puluh meter sebelum sampai di tengah perkampungan terdapat sekolah dasar. Sekolah dasar ini sebenarnya adalah sekolah dasar yang melanjutkan sekolah dasar pada zaman 60-an yang asalnya adalah sekolah rakyat, berubah menjadi sekolah dasar. Nah, ini kita sudah mulai masuk di perkampungan Kampung Tua, di mana kita lihat sudah banyak berdiri bangunan rumah limas yang usianya sudah mencapai 40 tahun hingga 50 tahun. Jadi sudah bisa masuk dalam kualifikasi Undang-Undang Cagar Budaya, karena benda cagar budaya itu usianya minimal 50 tahun. Nah, itu ada rumah bagi, ada 3 rumah kuno. Itu adalah rumah khas dari suku Besemah, Pagar Alam. Dan suku Semidang adalah salah satu entitas dari suku Besemah. 30 detik. Kurang dikit. Jadi di sini tidak begitu banyak terdapat rumah bangunan yang modern. Nah, ini juga ada rumah limas yang usianya sudah mencapai 40 tahun. Ini adalah juga rumah bagi. Kalau rumah bagi cirinya ada ukiran. Masyarakat suku Semidang sejak dahulu kala mayoritas, boleh katakan hampir seluruhnya memeluk agama Islam, sehingga budaya Islam sangat kental mempengaruhi kehidupan suku Semidang, setidaknya yang berada di desa Pelangkenidai ini. Karena suku Semidang banyak terdapat di berbagai macam daerah. Nah, ini ada rumah bagi juga. Nah, biasanya masyarakat duduk-duduk berkongko-kongko ria pada saat mereka selesai dan atau tidak sedang bekerja di ladang. Nah, itu ada beberapa juga rumah bagi, rumah kuno. Rumah kuno ini ketebalan dindingnya lumayan tebal, bisa mencapai 5 cm. Dan ini usianya sudah ratusan tahun. Seusia adanya desa ini. Sedangkan rumah limas itu rata dibangun di tahun 50 dan tahun 60-an. Sedangkan rumah bagi ini 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 50 dan tah
ada yang berdiri atau dibuat sebelum Indonesia merdeka. Nah, itulah beberapa rumah kuno yang berukir dengan memiliki ciri-ciri tertentu dan rumah-rumah limas yang usianya rata-rata di atas 40 tahun, bahkan sudah mencapai usia 50 tahun lebih. Bahkan ada juga yang usia rumah limas ini yang mencapai 70 tahun. Nah, ini adalah home base wisata ya, yang memfasilitasi wisata di sekitar desa wisata. Nah, ini ada juga rumah limas. Kalau yang ini terletak di desa Sukajadi. Desa yang sebenarnya merupakan bagian keseluruhan dari desa Pelangnidai dahulu kala. Tapi kemudian seiring dengan waktu, maka perumahan yang ada di sekitar ataupun penduduk yang di sekitar berdampingan dengan Pelangnidai menjadi salah satu desa yang lain, yaitu namanya Desa Sukajadi. Tetapi penduduknya juga adalah suku Semidang. Nah, itu banyak sekali rumah limas. Dan ini sebenarnya merupakan potensi untuk menjadi homestay. Saya tidak tahu persis apakah mereka juga menyediakan rumahnya untuk dihuni dalam waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat liburan hari raya Lebaran ataupun pada saat hari libur sekolah lainnya. Nah, itulah rumah-rumah limas dan rumah Bali di desa wisata Kampung Kuno Suku Semidang, Pelangnidai, Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya nanti kita akan meneruskan perjalanan menuju situs makam si Pahit Lidah Pendekar Serunting Sakti. Sebelum sampai di makam Serunting Sakti, atau tepatnya setelah di desa Kampung Kuno Desa Pelangnidai, ada lokasi situs penyumpahan, di mana situ merupakan situs sumpah mubahala bagi suku Semidang, dan sudah kita lewati. Nah, kalau di sini adalah papan petunjuk, di mana itu menyebutkan nama-nama para hulu balang. Ada 9 hulu balang yang sangat terkenal di eranya jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, inilah perjalanan menuju situs makam si Pahit Lidah yang berjarak dari Kampung Kuno itu sepanjang 5 km, dan sepanjang 5 km itu kiri dan kanan adalah perkebunan kopi. Perkebunan kopi di sini sangat luas. Kopi yang dihasilkan di desa Pelangnidai ini adalah kopi Robusta. Pelangnidai merupakan salah satu penghasil kopi terbanyak, terbesar di Pagar Alam. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi situs makam si Pahit Lidah. Nah, akan kita lihat bagaimana konstruksi sebenarnya komplek pemakaman ini. Dahulu kala di sini terdapat semacam danau kecil yang selalu mengeluarkan air bersih sebagai sumber mata air yang digunakan oleh para peziarah, dan selalu digunakan oleh para peziarah sebelum mereka melakukan ritual-ritual ziarah ke leluhurnya pendekar si Pahit Lidah. Tapi sekarang sudah tidak berair lagi. Nah, seharusnya jalan menuju komplek itu dimulai dari bawah gitu.
dimulai dari bawah, dari danau tadi setelah mengambil air, kemudian mulai menapaki tapakan-tapakan yang agak menanjak menuju perbukitan, di mana di atas bukit terdapat makam si Pahit Lidah. Jadi model konstruk atau lanskap komplek makam ini tidak jauh seperti makam-makam raja-raja Islam di Pulau Jawa, seperti komplek Kerajaan Mataram Islam di Imogiri. Mereka membuat undang-undangan juga seperti ini, tetapi karena komplek makam sangat luas, jadi hanya membedakan ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan komplek makam raja-raja di Jogja. Nah, ini juga adalah salah satu batu yang di sini juga sebelum sampai menuju di tempat makam sesungguhnya, maka di sini biasanya orang melakukan ritual tertentu, misalnya seperti sholat ataupun berdoa dan menyampaikan niatannya untuk berziarah ke leluhurnya. Setelah itu kemudian melanjutkan beranjak menapaki tangga-tangga yang ada. Kalau dahulu kala tidak berupa tangga karena memang belum ada tangga, cuman sekarang sudah direnovasi dan direvitalisasi, disesuaikan dengan ritus dan tahapan-tahapan atau semacam sebuah prosedur tetap dalam tanda petik ketika seseorang itu akan berziarah. Nah, setelah sampai di atas, maka seorang peziarah atau beberapa orang yang akan melakukan ziarah menuju makam si Pahit Lidah. Nah, ini ada makam Pahit Lidah dan kebetulan sudah ada orang yang sedang berkunjung berziarah ke makam pendekar si Pahit Lidah. Orang-orang yang berkunjung sini adalah orang-orang yang memang mengidentifikasi dirinya sebagai anak keturunan dari pendekar si Pahit Lidah. Jadi banyak sekali event-event atau ritual atau mungkin kegiatan yang hampir tidak pernah sepi komplek makam si Pahit Lidah ini. Bahkan ada yang melakukan nazar. Tapi ada sebuah catatan yang uniknya bahwa para pengunjung atau para peziarah yang hendak berkunjung atau hendak melakukan ziarah, mereka sering datang melalui samping. Jadi ini mungkin akibat dari kemajuan zaman atau mungkin ketidaktahuan bahwa ada cara-caranya untuk melakukan ziarah, yaitu sebagaimana saya uraikan di muka bahwa dia harus bersuci dulu terlebih dahulu di air danau, tetapi danaunya sudah tidak ada, kemudian baru melakukan naik tangga, kemudian juga melakukan sholat atau doa, kemudian menuju ke makam sesungguhnya. Nah, ini adalah bangunan-bangunan yang digunakan oleh para pengunjung. Nah, biasanya pengunjung atau para berziarah ini rombongan. Mereka membawa makanan dari rumah, ataupun mereka menyembelih hewan dalam rangka melakukan sedekah atau mewujudkan rasa syukur. Bersedekah itu adalah dengan membaca Al-Fatihah, kemudian bahkan ada juga membaca surat Yasin bersama-sama, bahwa dengan menyampaikan bahwa sebagai anak keturunannya melakukan ziarah dan mewujudkan rasa syukur masih sempat untuk mendatangi makam leluhurnya. Tetapi ini sedang di masa corona, jadi belum ada yang melakukan sedekah. Sedekah itu semacam kenduri kecil-kecilan di sini.
Biasanya ada saja orang yang berkunjung dan melakukan kenduri sebagai rasa sujud syukur mengunjungi makam leluhurnya. Nah, ini juga tempat ya untuk melakukan kenduri. Di komplek ini juga ditanami berbagai macam jenis pohon-pohon tanaman obat, di antaranya seperti pohon pelawi, pohon mahoni. Dan ini menurut saya akan sangat baik jika seluruh komplek ini ditanami pohon-pohon besar seperti ini. Dan luasnya pun perlu diukur kembali oleh pemerintah daerah setempat. Karena berdasarkan keterangan-keterangan dari para tetua adat, bahwa lokasi pemakaman ini bisa mencapai 5 sampai dengan sangat luas sekali. Bisa mencapai sekitar 5 hektar atau mungkin boleh jadi lebih dari 5 hektar. Tetapi seiring dengan berjalan waktu, karena memang tidak terkelola dengan baik, seperti ritual-ritual yang dilakukan seperti ini terkadang di luar dari sepengetahuan juraitu atau semacam juru kunci dalam tanda petik. Sebenarnya seharusnya ada juraitu dan ada juru kunci, sehingga pengunjung bisa dikontrol. Nah, ini kunjungan-kunjungan ini tidak pernah terkontrol dengan baik dan tidak begitu dipedulikan oleh pemerintah daerah. Terbukti di sini tidak ada didaya gunakan sebagai salah satu objek wisata yang bisa mendatangkan income bagi pemerintah daerah. Sudah saatnya seharusnya ini dilakukan revitalisasi oleh para tetua adat, karena tetua adat bukan hanya satu orang, tetapi adalah kumpulan daripada orang-orang tua yang mengetahui secara persis ritual-ritual dan adat istiadat suku Semidang. Suku Semidang ini hampir terdapat di seluruh Sumatera bagian selatan, mulai dari Tanjung Karang atau Provinsi Lampung, juga terdapat di Sumatera Selatan pada umumnya, di hampir seluruh kabupaten. Ada juga yang terdapat di Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Jadi si pahit lidah ini sangat melegenda. Banyak cerita yang bisa dikonsepsikan. Dia sering dijuluki juga sebagai nenek moyang yang mendirikan jagat Besema. Artinya bahwa dia memiliki banyak sekali keturunan. Sehingga dialah sebagai cikal bakal masyarakat suku Semidang yang tersebar di Sumatera bagian selatan. Nah, ini adalah pohon aur atau pohon bambu kecil ya, yang menjadi ciri khas bagi makam serunting sakti atau pendekar pahit lidah. Tapi ternyata ini tidak begitu dipedulikan oleh para pengunjung. Dan memang kesadaran untuk memiliki bahwa ini adalah makam leluhurnya, ternyata mereka sendiri tidak memperlakukan dengan baik terhadap lingkungan ini. Seharusnya ketika seseorang itu mengidentifikasi dirinya sebagai salah satu bagian dari suku atau dari seseorang, maka dia akan memperlakukan segala sesuatu yang menjadi milik atau yang melekat kepada leluhur. Misalnya komplek pemakaman ini, jika memang mereka betul adalah bagian dari anak keturunan dari Sunting Sakti, seharusnya mereka memperlakukan secara baik dan secara favorable, atau mungkin juga memperlakukan komplek makam ini sebagaimana mereka memperlakukan harta yang mereka miliki atau aset yang mereka miliki. Dan inilah salah satu kritik terhadap para pengunjung. Mereka sendiri menyatakan diri sebagai bagian dari pendekar Sunting Sakti, tetapi pada saat yang sama mereka tidak peduli dengan kebersihan. Nah, ini terbukti dari lingkungan ini yang memang tidak terawat dengan baik.
Misalnya dalam hal membuang sampah, inilah dia lokasi wisata situs Pendekar Si Pahit Lidah yang sangat melegenda setidak-tidaknya di Sumatera bagian selatan. Nah, selanjutnya silakan subscribe dan share. Terima kasih. Saksikan tayangan-tayangan video tentang perkampungan kuno Desa Pelang Kenidai yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa wisata dan katanya menjadi salah satu ikon perkampungan tua di Sumatera Selatan. Demikian, salam jumpa kembali dengan saya, Derwanto Yakusa Robusta.